Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Saya lihat semuanya hadir semua ya, nggak ada yang absen ya? Baik. Sebelum kita mulai, selayaknya kita berdoa dulu bersama-sama yang dipimpin oleh Ketua Kosma. Ya, silakan dipimpin berdoa. Amin. Baik, setelah kita berdoa tentu ada semangat kita ya untuk menuntut ilmu ini dengan ikhlas ya. Selanjutnya sebelum saya memulai materi hari ini, saya minta untuk merenungkan kalimat ini ya. Mengapa disiplin dan tata tertib menjadi pondasi penting dalam dunia pendidikan? Baik. Sekarang silakan lihat di layar, apa sih itu disiplin? Disiplin itu berasal dari kata Latin yaitu disciplina, yang berarti pengajaran atau pelatihan. Dalam konteks pendidikan, disiplin adalah suatu kondisi di mana peserta didik bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik karena kesadaran sendiri maupun karena pembiasaan. Sementara itu, tata tertib adalah seperangkat aturan atau ketentuan yang dibuat oleh sekolah untuk mengatur perilaku peserta didik dalam lingkungan pendidikan. Tata tertib mencakup hal-hal seperti berpakaian rapi, hadir tepat waktu, tidak membawa barang terlarang, dan menghormati guru serta teman. Nah, dari pengertian ini, kalian menurut saya sudah paham atau tidak ada pertanyaan? Paham? Baik. Nah, kita lanjut ke prinsip-prinsip pengelolaan disiplin. Ada 5 prinsip yang harus diketahui oleh guru atau pengelola sekolah. Yang pertama itu adalah disiplin itu harus konsistensi. Ya, konsistensi artinya apa konsistensi itu? Terus menerus, tidak diperlakukan hari ini, besok mudah berubah lagi. Ya. Atau keadilan, prinsip keadilan. Apa itu prinsip keadilan? Adil bagi semuanya. Apa? Bisa berikan contoh? Adil? Bila ada seorang melakukan kesalahan, diberlakukan hukuman yang sama, tidak membedakan ini anak guru, ini anak pejabat, ini anak orang kaya, tetapi adil, yang sama diberi hukumannya. Yang ketiga, prinsipnya adalah keterlibatan. Keterlibatan itu yang bagaimana? Bahwa semua unsur pendidikan, orang tua, murid, itu sudah paham bagaimana prinsip untuk keterlibatan dalam menegakkan disiplin ini. Mereka harus tahu, mereka harus terlibat. Kalau tidak disosialisasikan berarti mereka tidak pernah dilibatkan bagaimana disiplin itu akan diterapkan. Lalu prinsip yang keempat, pendidikan, bahwa prinsip disiplin itu pendidik, bukan memberi hukuman. Jangan salah bahwa kalau ada disiplin di sekolah itu bentuknya menekankan kepada memberi hukuman. Bukan. Dia sebagai pemegang peran untuk menegakkan pendidikan anak itu tersebut. Yaitu pendidikan bagaimana? Pendidikan karakter. Karakternya harus disiplin, karakternya harus baik, dan lain sebagainya. Semuanya itu berprinsip kepada mendidik, bukan menghukum. Kemudian, yaitu prinsip pencegahan. Ada yang bisa memberi alasan apa-apa ini kira-kira pencegahan itu yang bagaimana? Silakan, mencegah. Karena ada pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Artinya
prinsip pengelolaan disiplin itu adalah untuk mencegah keburukan atau ketidakbaikan sifat dari murid-murid yang ada di sekolah tersebut. Karena kalau tidak dicegah, kelakuan yang tidak baik itu akan menjangkiti siswa-siswi yang lain. Baik, kemudian kita melanjutkan kepada bagaimana sih mengelola disiplin itu. Mengelola disiplin itu tidak serta-merta mudah, tetapi harus ada strateginya. Ya, strateginya yang pertama adalah harus melakukan pendekatan yang positif, bahwa memang sekolah tersebut harus ada niatan baik bahwa ini peraturan untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Kemudian prinsipnya ada reward dan punishment. Anak-anak yang baik itu diberikan penghargaan, lalu anak-anak yang melakukan kesalahan tentu ada tindakan atas perbuatannya tersebut ataupun hukuman, istilahnya itu. Kemudian ada strategi yang ketiga, pembuatan kesepakatan kelas. Nah, kita pernah ingat itu. Ya, untuk membuat peraturan dari guru kelas biasanya itu ada buatan kesepakatan. Contohnya adalah anak yang terlambat 15 menit tidak boleh masuk ke dalam kelas. Nah, itu adalah suatu contoh adanya kesepakatan antara pendidik, antara guru dengan siswanya. Kalau mereka sudah sepakat, hal itu harus diterapkan. Itu strateginya. Yang ketiga. Kemudian adalah contoh perilaku atau role model. Nah, role model ini bisa saja dilakukan oleh murid, tetapi contoh yang baik itu adalah dari gurunya. Setelah terjadi kesepakatan anak tidak boleh terlambat, ya guru juga harus memberikan contoh yang baik. Guru melarang anak murid mengeluarkan baju di sekolah, tetapi gurunya juga tidak rapi. Nah, itu juga bukan contoh yang baik. Biasanya terjadi lagi, anak-anak itu merokok di lingkungan sekolah. Gurunya juga merokok. Nah, itu juga bukan contoh yang baik. Artinya guru itu harus menjadi suri tauladan yang baik bagi anak didiknya. Lalu adalah adanya refleksi dan konseling. Setiap akhir semester itu biasanya ada refleksi atau penilaian ataupun ada bimbingan-bimbingan terhadap anak-anak yang memiliki masalah. Masalahnya itu pasti ketahuan, ya, dicatat, lalu itu ada bimbingan konseling supaya terjadi pencegahan kenapa hal itu bisa terjadi, lalu ada konseling oleh guru konseling. Nah, yang berhak yang biasanya memberikan wejangan atau memberikan konseling itu adalah BK, guru BK. Oke, ini strategi pengelolaan disiplin. Nah, kemudian sebelum lanjut ke latihan, saya persilahkan materi-materi ini tadi dipresentasikan oleh kelompok hari ini. Kelompok berapa hari ini? Kelompok 2. Siapa saja anggotanya? Oke, Andi, Iwan, dan Rahima. Baik, saya persilakan mempersiapkan diri untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih semuanya. Mari kita beri aplaus kepada pemateri. Oke, luar biasa tadi ya pemateri, sangat antusias, menguasai materi dan mampu memberikan jawaban beserta contoh-contoh. Luar biasa. Ya, kelompok yang lain untuk ke depan, minggu depan, saya minta juga mampu membuat suasana diskusi seperti kelompok yang hari ini terjadi. Baik, kemudian setelah kalian tadi berdiskusi, mendapatkan pencerahan dari teman-teman, ini ada latihan.
Sebelum pelatihan ada pertanyaan dulu tidak? Tidak. Wah, luar biasa ya. Dari penjelasan teman-teman dan dari saya sudah mampu kalian cerna. Selanjutnya kalian klik link soal di atas. Di papan tulis itu silakan klik. Waktunya nggak banyak, hanya 5 menit, ada soalnya sekitar 7 soal saja. Ya, silakan dikerjakan. Baik, sudah ya? Sudah selesai semua? Sudah? Oke. Itu otomatis ya. 5 menit selesai, tidak selesai, linknya menutup sendiri. Oke, kalian sudah dapat soalnya berapa nilai skor akhir? 95. Wah, luar biasa. Baik. Baik, ini ada satu pertanyaan sebelum saya mengakhiri ya. Setelah ada evaluasi, saya ada suatu pertanyaan yang harus dijawab. Ya. Pertanyaannya begini. Apa perbedaan antara disiplin sebagai hukuman dan disiplin sebagai pembentukan karakter? Saya ulangi. Apa perbedaan antara disiplin sebagai hukuman dan disiplin sebagai pembentukan karakter? Sebelum menjawab, dipikirkan dulu. Jangan terburu-buru. Ya, kalau sudah, silakan angkat tangannya untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Ya, silakan. Oke, Aldi, silakan. Baik Pak, jadi perbedaan antara hukuman pendisiplinan dan disiplin sebagai pembentukan karakter adalah kalau misalnya kita menghukum peserta didik itu dengan hukuman itu hanya akan menciptakan kepatuhan jangka pendek dan dimana kedepannya dia akan mulai kesalahan itu. Tapi jika kita melakukan hukuman pendisiplinan, hukuman pembentukan karakter, kita akan nasihati dia, kita beritahu dia bagaimana semestinya yang baik-baik, maka insya Allah kedepannya akan tertanam nilai-nilai karakter yang baik kepada dirinya, yang dimana tidak hanya menciptakan kepatuhan sesaat, tetapi akan terus berlanjut. Dia akan menjadi teladan juga bagi peserta didik yang lainnya. Luar biasa. Ada yang menambahkan? Atau sudah jelas dari penjelasan temanmu? Iya. Oke, artinya disiplin itu bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pembentukan karakter yang dapat terjadi ditanamkan kepada anak tersebut melekat sampai sepanjang masanya. Tapi kalau hukuman itu hanya akan menimbulkan dendam dan tidak akan membekas, perubahannya itu tidak dibandingkan dengan hukuman sebagai pendidikan karakter. Oke, saya pikir cukup sekian. Terima kasih atas partisipasi aktif Anda hari ini. Kita sudah membahas bahwa pengelolaan disiplin bukan sekedar hukuman, melainkan pembelajaran nilai, tanggung jawab, dan kebiasaan positif. Nah, sebagai calon pendidik, Anda akan menjadi agen perubahan yang menciptakan pembelajaran yang kondusif. Oke. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan ini, saya minta kepada Kosma untuk membacakan doa penutup majelis. Mari kita bersama-sama membaca doa tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan dengan presentasi materi yang lainnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.